saya berada di sini untuk menjelaskan perbedaan dari kedua buku yang saya miliki di tangan kanan dan kiri saya, dan masing-masing kelemahan dan kelebihan dari kedua buku ini. Yang pertama itu, di tangan kanan saya ada buku Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan, dan di tangan kiri saya ada buku Dinamika Sejarah Asia Selatan. Nah, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fikri Maulana Saleh Harefa. Saya adalah mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial jurusan Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Medan dengan nomor induk mahasiswa 3251 12 1003. Nah, yang pertama itu saya akan membahas buku dari Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan. Nah, pertama itu kita masuk kepada awal bukunya. Buku ini ditulis oleh Nurzengki Ibrahim, diterbitkan oleh penerbit Ombak di Yogyakarta. Tebal buku adalah kurang lebih 206 halaman. Fokus buku ini yaitu sejarah perkembangan negara-negara di kawasan Asia Selatan mulai dari zaman kuno hingga zaman modern. Nah, isi pokok dari buku ini yang pertama yaitu latar belakang dan ruang lingkup. Buku ini membahas kawasan Asia Selatan yang secara geografis meliputi anak benua India dan negara-negara di sekitarnya. Penulis buku ini menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki kekhasan akan historis atau ceritanya, budaya, agama, serta dinamika politik yang sangat kuat. Penulis juga menekankan bahwa dalam studi sejarah kawasan ini, pengaruh agama Hindu, Buddha, Islam, dan interaksi antar wilayah menjadi kunci pemahaman. Nah, yang kedua itu ada peradaban kuno dan kerajaan klasik. Salah satu bagian penting adalah tinjauan pada peradaban awal seperti lembah Indus, masuknya bangsa Arya, perkembangan agama Hindu-Buddha, hingga kerajaan besar seperti kerajaan-kerajaan di India kuno. Penulis juga menyoroti bagaimana integrasi sosial, kultural, dan ekonomi berlangsung di masa kuno sebagai fondasi bagi sejarah kawasan selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu masa pertengahan hingga masa Islam dan kolonial. Buku ini memperlihatkan bagaimana Islam datang ke kawasan Asia Selatan, kemudian berkembang di berbagai bagian seperti India, Pakistan, Bangladesh, dan sekitarnya. Kemudian pengaruh kolonialisme, terutama Inggris, serta perubahan politik dan sosial di masa modern menjadi bagian dari pembahasan. Masuk kepada poin yang keempat, yaitu negara-negara modern di Asia Selatan. Pada saat ini, buku ini juga membahas negara-negara yang sebagai berada di kawasan Asia Selatan. Sebagai contoh seperti India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, dan Maladewa. Bagaimana sejarah mereka terbentuk, dinamika sosial politik mereka, dan tantangan yang mereka hadapi. Buku ini memperlihatkan bahwa meskipun negara-negara tersebut berbeda dalam banyak hal, terdapat benang merah berupa pengaruh budaya India kuno, kondisi geografis, serta faktor agama dan politik yang membentuk karakter kawasan sebuah negara atau sebuah lembah yang berada di letak geografis tersebut. Nah, poin yang kelima itu ada tema agama, budaya, dan identitas. Salah satu aspek yang ditekankan adalah bagaimana agama Hindu, Buddha, dan Islam
serta budaya lokal berinteraksi, termasuk bagaimana agama dan budaya tersebut bergerak lewat perdagangan, migrasi, dan pengaruh asing. Buku ini juga melihat bagaimana identitas nasional dan regional terbentuk lewat proses sejarah. Nah, kemudian kita masuk pada buku Dinamika Sejarah Asia Selatan. Isi pokok ini yaitu menyajikan gambaran sejarah kawasan Asia Selatan secara umum, mulai dari aspek geografis dan budaya sampai kerajaan-kerajaan, kolonialisme, nasionalisme, dan negara-negara modern di kawasan tersebut. Berikut ada beberapa poin utama. Yang pertama, buku dimulai dengan geografi dan identitas kawasan Asia Selatan. Istilah Asia Selatan, pembagian wilayah, penduduk, bahasa, sumber sejarah kawasan tersebut. Kemudian buku ini membahas kebudayaan kuno dan peradaban di anak benua India. Misalnya, peradaban di lembah Sungai Indus, zaman Neolitik, zaman logam, kebudayaan Arya, era Weda, serta perkembangan agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya, buku mengulas kerajaan-kerajaan besar di India dan kawasan sekitarnya, seperti Kerajaan Magadha, Dinasti Maurya, Dinasti Gupta, Dinasti Gusana, serta kerajaan-kerajaan di selatan India seperti Chola, Pallava, Chalukya, dan kemudian integrasi di bawah kekuasaan seperti Dinasti Mughal. Nah, bagian penting juga tentang masuknya Islam ke anak benua India, proses Islamisasi, perubahan sosial budaya akibatnya, dan kemudian masa kolonial Inggris di India serta gerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Nah, poin yang terakhir, buku ini membahas konflik modern dan pembentukan negara-negara di Asia Selatan. Misalnya, konflik India-Pakistan terkait Kashmir dan lahirnya Bangladesh. Nah, kita lanjut kepada kelebihan dan kelemahan dari buku Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan. Yang pertama itu kita membahas pada poin kelebihannya. Yang pertama itu kelebihannya itu cakupannya luas dan sistematik. Buku ini menyajikan sejarah hampir seluruh negara di kawasan Asia Selatan, baik itu India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, dan negara Maladewa, dari masa kuno hingga modern. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan komparatif yang menunjukkan hubungan historis dan pengaruh antar negara di kawasan Asia Selatan. Yang ketiga ada struktur logis, tersusun dari periode ke periode, dari periode kuno, pertengahan, dan modern, sehingga kita dapat dengan mudah mengikuti atau memahami isi dari buku ini. Kemudian kita masuk kepada kontekstualnya. Kontekstualnya ini berupa menghubungkan perkembangan sejarah dengan faktor agama, agama Hindu, Buddha, dan Hindu, Buddha, Islam, dan kolonialisme. Kemudian poin yang terakhir dari kelebihannya itu yaitu cocok sebagai referensi kuliah yaitu cocok sebagai referensi kuliah atau seminar sejarah Asia Selatan. Nah, buku ini juga banyak digunakan di kampus karena bahasanya lebih akademis dan masih mudah dipahami oleh orang-orang. Kemudian kita masuk pada kelemahannya. Kelemahannya ini ada pada analisis mendalam yang terbatas. Karena cakupannya luas,
tiap negara tidak dibahas lebih rinci atau tidak dibahas lebih dalam. Kemudian yang kedua itu minim sumber primer. Sumber primernya itu buku ini lebih banyak bersandar pada referensi sekunder atau kajian pustaka daripada arsip atau penelitian langsung di lapangan. Kemudian yang ketiga, bahasanya agak formal. Gaya penulisan gaya penulisannya ini lebih akademik, jadi sehingga memungkinkan untuk mahasiswa menggunakannya dalam seminar, tapi itu dapat mempengaruhi orang-orang awam untuk mengerti karena bahasanya terlalu formal sehingga terasa kaku. Kemudian yang keempat yaitu kurang membahas isu-isu kontemporer. Fokus utamanya itu terlalu bergantung pada sejarah klasik dan kolonial, sementara dinamika politik modern hanya disentuh secara singkat saja. Kemudian kita masuk pada pembahasan buku yang kedua, yaitu Dinamika Sejarah Asia Selatan. Nah, pertama saya akan membahas kelebihan dari buku ini. Yang pertama yaitu bahasannya menyeluruh dan kronologis, dimulai dari peradaban lembah Indus, era Hindu-Buddha, masuknya Islam, kemudian kolonialisme Inggris, hingga pembentukan negara-negara modern. Yang kedua, bahasa lebih ringan dan deskriptif. Tidak hanya politik, yang kedua itu bahasanya lebih ringan dan deskriptif, lebih mudah dipahami oleh mahasiswa atau pembaca pemula. Yang ketiga, menonjolkan dinamika sosial budaya. Tidak hanya politik, tapi juga perkembangan agama, ekonomi, dan interaksi masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, buku ini memberikan gambaran alur sejarah di kawasan Asia Selatan, baik untuk pembaca yang ingin melihat perkembangan umum tanpa terlalu detail pada satu negara. Yang kelima, buku ini relevan dengan pendidikan sejarah Asia di perguruan tinggi. Banyak dipakai sebagai buku ajar atau buku pendukung kuliah sejarah kawasan. Kelemahan dari buku ini yaitu kurang mendalam dalam analisis politik dan ekonomi. Penjelasannya cenderung lebih deskriptif dan bukan analitis. Yang kedua itu sumber pustaka terbatas dan relatif lama. Tidak banyak memasukkan temuan atau literatur baru setelah tahun 2000-an. Kemudian yang ketiga, tidak membahas secara seimbang antar negara. Fokus beratnya itu pada India, sementara negara seperti negara Nepal, Bhutan, dan Maladewa mendapatkan porsi yang lebih kecil dalam pembahasan. Nah, yang keempat itu, yang terakhir, minim peta atau ilustrasi pendukung. Tidak adanya ilustrasi pendukung yang dapat membuat pembaca itu lebih mengetahui kawasan-kawasan tersebut atau letak geografisnya, membuat pembaca sulit membayangkan. Nah, kemudian kesimpulan dari perbandingan singkat ini, dalam bagian aspek sejarah negara-negara kawasan Asia Selatan, perbedaan antara sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan yang buku ini dan dinamika sejarah Asia Selatan itu dalam pendekatan buku sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan ini akademis dan komparatif, sedangkan buku dinamika sejarah Asia Selatan ini lebih deskriptif dan naratif. Kemudian dalam aspek cakupan sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan lebih fokus ke negara per negara, sedangkan buku yang dinamika sejarah Asia Selatan lebih fokus ke dinamika umum kawasan. Kemudian
masuk kepada kelebihan utamanya. Kelebihan utama dari sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan, struktur sistematis dan analisis hubungan antar negara. Sedangkan buku yang Dinamika Sejarah Asia Selatan ini bahasanya ringan dan menyeluruh. Kelemahan utama dari buku sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan kurang mendalami per negara. Sedangkan kelemahan dari buku Dinamika Sejarah Asia Selatan yang ini kurang analisis kritis dan sumbernya masih menggunakan sumber-sumber yang lama. Kemudian buku ini yang sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan lebih cocok untuk peneliti dan mahasiswa tingkat lanjut. Sedangkan buku yang Dinamika Sejarah Asia Selatan ini lebih kepada mahasiswa baru dan ke pembaca umum karena bahasanya lebih mudah dipahami dan tidak terlalu kaku. Baik, sekian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.